Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Farhan dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan tentang framework pertemuan 12 dan pertemuan 13. Yang pertama itu pada pertemuan 12, pembuatan model. Oh, bentar. Ini. Nah, saya pertama itu di. Bentar, biasanya ya. Immigration, saya menambahkan ini create untuk tabel media yang terdiri dari ID, string, dan unsigned big integer, string, terus file name. Ini ada ref ID-nya, ada ref table-nya, ID-nya pakai ID, terus caption, main type, sort order, terus timestamp-nya biar tahu kapan uh, filenya tuh diupdate-nya kapan gitu. Terus pada modelnya seperti ini, yang kayak tabel tadi. Oke, itu untuk tempat penyimpanan dari file-file media yang akan dikirim nanti. Kalau saya kan bina desanya adalah kependudukan. Nah, jadi saya itu memasukkan tentang nah, tentang kelahiran, peristiwa kelahiran. Nah, peristiwa kelahiran ini pertama itu saya bentar, membuat tabel peristiwa kelahiran ini. Peristiwa kelahiran, ini tabelnya ada ID tabelnya, ada nomor akta, ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir, warga ID, ayah warga ID, ibu warga ID, nomor 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 akta, tanggal lahir. Ini untuk aktanya. Tapi saya tidak selengkap ini nanti biar nggak error-error dulu di pada bagian tabelnya. Terus bagian pula bagian modelnya seperti ini. Untuk memanggilnya ini, ini peristiwa pindah, peristiwa kelahiran. Nah, ini peristiwa kelahiran. Peristiwa kelahiran, kelahiran ID, primary key-nya. Ada warga ID, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, ayah warga ID, ibu warga ID, nomor akta. Nah, ini untuk relasi ke medianya. Terus peristiwa kelahiran controller. Nah, ini seperti ini controllernya. Pada bagian indeksnya, media pakai get, terus untuk menampilkan kelahiran indeks, page kelahiran indeks. Nah, nanti di sini ini outnya pula user kelahiran menampilkan ini. Pertama untuk di indeks. So ini untuk melihat detailnya nanti. Terus ada create, bagian create ini untuk masuk ke bagian create table-nya. Terus storage-nya untuk storage ya, penyimpanan datanya. Nah, di sini di saya arsir dulu supaya ya nanti nanti biar menghubungkannya nggak susah ya. Pada ada error-error karena datanya nggak saling berhubungan kan. Ada validator,
Terus di sini ada show untuk menampilkan fungsi show untuk menampilkan detail dari file data yang udah dimasukin. Ada edit, terus update. Oke, terus ada destroy untuk hapus, ada upload file juga. Ini delete file. Sip. Langsung aja kita coba ya. Nah, di sini saya udah pernah masukin satu data yang seperti saya kasih beritahu dulu tadi. Ada fungsi show. Ini fungsi show-nya itu seperti ini untuk menampilkan data-datanya, apa file yang dimasukkan. Tadi ini saya masukin file yang ada aja ya. Coba kita sekarang masukin ya, tambah data. Nomor aktanya coba kita masukin ini. Nah, oke. Tanggal 1 bulan 1 2000 2005 coba. Tepat tanggal lahir. Kerinci ya, kerinci. Kerinci. Oke, upload filenya. Ini saya sudah buat dummy aktanya. Nah, ini tinggal kita simpan. Sip, datanya masuk. Bisa kita lihat, ini bisa editnya. Nah, upload file barunya. Bisa kita upload file barunya apa gitu. Nanti kita update. Coba dummy akta lagi. Oke, update. Sip. Kembali. Terus kita bisa lihat filenya ini bisa kita download belum di ini ya. Belum dibenerin. Terus tinggal bisa kita langsung masuk ke bagian edit. Kita hapus langsung. Oke. Nah, langsung hilang filenya. Ini juga begitu. Oke, untuk pada pertemuan pertama itu saja mungkin. Lanjut pada pertemuan kedua, pertemuan 12 itu aja mungkin. Terus ke pertemuan ke-13. Pertemuan 13 itu adalah eh, terapkan role dan middleware. Oke, pertama saya buat ini dulu nih untuk menambahkan fungsi role pada tabel user, mana user. Saya sudah buat ini user kan. Belum ada role-nya. Ini yang ditambah role-nya. Oke, lalu pada user ini jangan lupa juga dimasukkan bagian role-nya. Sip. Terus pada user controller-nya. Nah, di sini pada bagian update ada role. Di bagian store juga ada role. Nah, store. Nah, bagian store ada juga role-nya untuk fungsi role-nya. Lalu kita membuat ini nih. Cek login. Pertama itu cek login. Nah, ini untuk out check-nya. Redirect route login. Masuk ke login. Silahkan login lebih dahulu. Ini mungkin munculkan pesan ini kalau saya langsung memasukkan gini deh. Coba langsung. Logout nih. Nah, coba saya langsung masuk ke dashboard. Nah, dia akan tidak langsung masuk ke dashboard, tapi masuk ke pada indeks loginnya dan memunculkan pesan silahkan login terlebih dahulu. Jadi kita harus login dulu sebelum kita masuk ke dalam dashboardnya gitu. Terus ini return request. Oke.
Tadi fungsi ini juga udah ya. Oh iya, jangan lupa juga pada bagian rootnya itu ada yang dirubah seperti ini. Nah, saya gabungin nih. Saya dapat ilmu dari teman saya, bisa digabungkan sekali dua. Nah, ini pada cek login. Nah, bagian jadi di setelah kurung kerawal ini semua menggunakan middleware cek login sampai sini menggunakan middleware cek login, ya kan? Nah, pada root ini juga nih dashboard jadi pakai middle check login. Nah, di bagian sini nanti kita akan lihat ada check role-nya admin, bagian admin, super admin. Nah, untuk masuk ke bagian user, warga. Saya juga masukin warga sini, data-data warga dan data user. Ini seperti yang dilihat sudah memasukkan bagian dashboard, lalu ada bagian penduduk, bagian keluarga kakak, terus ada peristiwa kelahiran juga. Jadi nggak bisa digunakan jika belum login. Contohnya nih, kalau saya ini kan belum login nih. Coba kita ke data keluarga. Nah, sama juga suruh login dulu. Jadi coba kan kita login dulu @email.com. Oke, masuk ke administrasi. Nah, ini data usernya. Karena si kakak ini sudah terdaftar sebagai super admin, jadi dia bisa mengakses bagian manajemen user, bagian ini data warga. Nah, jika tidak super admin, biasanya cuma nanya bisa ke keluarga kakak. Nah, kalau kayak gini kan baru bisa masuk dashboard tadi. Itu untuk fungsi cek loginnya, cek login. Jadi pada saat sekarang bagian, oh iya, tidak lupa juga nanti di bagian bootstrap ya. Ini yang bagian app ada yang diganti tambah. Nah, bagian ini middleware function ada cek login dan cek role. Tidak lupa juga dimasukin ya ininya kelasnya. Terus apalagi ya? Pada bagian cek role tadi sama aja kayak cek login. Kita buat dulu file cek login php. Terus ini dan tidak lupa kelasnya ini ini nih supervisor out untuk autentikator. Nah, itu dia cek role. Nah, ini akan menampilkan pesan 043. Boleh kita coba sekarang untuk cek role-nya. Pada bagian cek role itu saya mau coba kita lihat dulu ada ini apa namanya? Yang belum salah. Nih. Bagian yang belum dapat role itu si kuku. Oke, apa aja deh, apa aja. Si apa aja. Apa.email.com. Passwordnya salah. Nah, oke. Nah, coba kita sekarang ke bagian manajemen user. Manajemen user. Nah, akan menampilkan pesan 403 forbidden. Itu yang bukan dengan role-nya ya. Cek role. Jadi kita bisa coba tambahkan aja mana dia. Oh, salah. Jadi si apa aja ini tidak bisa mengakses ini terus dan ini data penduduk ini bisa karena pada bagian rootnya si kependudukan keluarga ini tidak masuk ke dalam bagian cek loginnya.
Nah, si penduduk juga nih tidak masuk ke bagian sini yang di dalam forum kerawal ini. Nanti kalau saya ada yang ingin untuk bisa diakses super admin, tinggal saya geser ke atas saja. Begitu. Coba kita masukkan si apa aja ini menjadi super admin ya. Coba kita masuk si kakak tadi. Oh iya. Nah, ini saya juga udah menambahkan ini nih. Ke last loginnya. Oke. Ya, es si kakak ya. Kakak. Eh, apa maksudnya? Nah, coba kita rubah si kuku tadi. Nah, ini bagian editnya saya tambahkan juga ini role-nya pada form edit dan create-nya. Saya tambahkan ini pilihan role. Saya lupa tadi menjelaskannya. Nih. Nah, role. Hmm? Oh, ini kelahiran, sorry. User. Nah, ini pakai drop down. Jadi pilih select nanti, pilih role-nya, masuk ke data role-nya. Oke. Nah, ini bisa pilih apa aja. Jadi super admin pelanggan. Kita coba masukin jadi si kuku. Jangan si kuku lah, si kakak lah. Si apa aja ini, siapa aja. Si jadi super admin. Oke, update. Nah, jadi super admin kita bisa lihat langsung ya si apa at email.com. Eh, ah, manajemen user. Udah dia si apa aja ini udah bisa jadi melihat bagian manajemen user dan warga tadi yang tadinya tidak bisa. Jadi fungsi ini akan sangat menarik untuk keamanan. Jadi kita bisa memberi akses-akses apa aja yang dapat diakses dalam proyek kita. Terus apa aja fungsi untuk dapat keamanannya jadi lebih keamanan lebih. Nah, di sini ada bagian super admin. Kelihatan juga. Oke, mungkin segitu aja. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.